wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Alhamdulillah, haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi ini kembali kita kumpul bareng di Masjid As-Salam Minomartani, Kapanewon Ngaglik, Yogyakarta, Sleman, Yogyakarta. Dan insya Allah kita masih melanjutkan pembahasan kemarin yang belum tuntas, dialog tentang niat. Jadi nanti mungkin sambil dilengkapi masukan dari para jamaah serta pembahasan yang kemarin belum kita selesaikan. Namun sebelum membahas itu, kalau misalnya imam lama dalam melakukan sujud, itu yang perlu dilakukan oleh makmum apa Pak? A. Berdoa. B. Berdehem. Yang seharusnya dilakukan yang mana? Berdehem. Kenapa dehem? Gugah imam. Itu karena berangkat dari dugaan imamnya ngantuk. Nah, kalau misalnya imam tasyahudnya lama, berarti yang dilakukan oleh makmum apa? Berdehem atau berdoa? Berdoa. Jadi yang lama itu dinikmati saja. Mumpung kesempatan berdoanya dibuat panjang oleh imam, berarti makmumnya memperbanyak doa. Cuman kan mungkin makmumnya ada yang punya dugaan, jangan-jangan imamnya merem. Makanya ditangani dengan cara dehem. Masya Allah. Coba kita buktikan dugaan ini benar atau salah. Tadi memperpanjang doa ya Ustaz ya? Iya, memperpanjang doa ya maksud beliau. Jadi bukan beliau ngantuk merem, bukan ya? Suudonnya makmum itu ngantuk merem. Baik. Ada banyak sekali kasus, misalnya jamaah yang baru datang pertama ke tanah suci terus sholat, kok sujudnya ratangi-tangi, saya sudah sepot turu. Padahal sebenarnya dia bisa memanfaatkan itu untuk banyak berdoa. Nah, selanjutnya kembali kepada ayat yang menjadi pembahasan kita. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Ketika kalian menampakkan apa yang ada dalam diri kalian, aw tukhfuhu atau menyembunyikan apa yang ada dalam batin kalian, yuhasibukum bihillah, semuanya akan Allah hisab. Ini pembahasan berkaitan dengan apakah lintasan batin dalam hati itu semuanya akan berkonsekuensi pahala dan berkonsekuensi dosa. Karena kita tahu bahwasanya perbuatan itu ada tiga ya. Ada yang berkonsekuensi pahala, berkonsekuensi dosa, dan ada yang tidak ada konsekuensi pahala dan dosa. Hal mubah itu hukum asalnya tidak ada konsekuensi pahala dan dosa. Baik. Nah, saya di sini mau membacakan tafsir yang disampaikan oleh Ibnu Ashur rahimahullah. Beliau punya kitab tafsirnya namanya At-Tahrir wa Tanwir. Kata beliau, wa qad ajmalallahu ta'ala huna al-ahwal al-maghfurah wa ghairal maghfurah. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala tidak menjelaskan, Allah hanya menyebutkan secara global kondisi mana yang diampuni dan mana yang tidak diampuni.
Yang dimaksud oleh beliau adalah kalimat yuhasibukum bihillah. Allah bakal menghisab. Menghisab ini kira-kira diampuni atau tidak? Allah tidak menjelaskan itu. Maka beliau mengatakan di ayat ini Allah Subhanahu wa taala hanya menjelaskan secara global keadaan antara yang diampuni dan yang tidak diampuni. Liyakunal mu'minuna bainal khaufi war raja. Agar orang mukmin yang mengalaminya dia punya rasa takut dan punya rasa harap. Fala yuqassiru fi ittiba'il khairat an-nafsiyah wal amaliyah illa annahu athbata ghufranan wa ta'dziban biwajhil ijmal ala kullin mimma nubdihi wa ma nukhfi. Sehingga kalau orang itu tahu bagian mana yang diampuni, bagian mana yang tidak diampuni, akhirnya dia akan membatasi untuk melakukan al-khairat an-nafsiyah wal amaliyah, hal-hal yang baik yang ada dalam jiwa, illa annahu athbata ghufranan wa ta'dziban. Hanya saja di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan ada bagian yang diampuni dan ada bagian yang dihukum secara global, baik yang kita simpan maupun yang kita tampakkan. Baik. Nah, terkait makna yuhasibukum. Jadi yuhasibukum di situ kata beliau dibuat tidak detail, tujuannya adalah agar orang siaga. Awas ya, semuanya dihisab, semuanya ada konsekuensinya. Biar berkaitan dengan masalah batin manusia itu siaga. Selanjutnya beliau mulai menjelaskan. Nah, terus batasan mana yang dimaafkan dan mana yang tidak dimaafkan. Karena ada hadis yang menjelaskan itu. Ada dua hadis yang di sini menjelaskan tentang masalah konsekuensi dari amal batin. Hadis pertama, hadis riwayat Bukhari. Nabi SAW bersabda, "Man hamma bisayyi'atin," siapa yang punya keinginan untuk beramal buruk. Hamma bisayyi'ah, punya keinginan untuk beramal buruk. Falam ya'malha, kemudian dia tidak jadi melakukannya, kutibat lahu hasanatun, maka dicatat untuknya satu pahala. Hadis yang kedua, innallaha tajawaza li ummati amma hadatsatha bihi anfusuha. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak memperhitungkan untuk umatku amma haddatsatha anfusuha, apa yang disuarakan oleh jiwanya. Haddatsa yuhadditsu artinya menceritakan apa yang disuarakan oleh jiwanya. Baik. Jadi kalau tidak dalam hadis pertama di situ menyebutkan ada pahalanya, dalam hadis kedua menjelaskan bahwa lintasan batin atau apa yang ada dalam jiwa manusia itu tidak diperhitungkan, sehingga tidak ada konsekuensi pahala dan dosa. Lalu bagaimana komprominya dengan ayat ini? Kata Ibnu Ashur, walil ulama'i fi ma'na hadhil ayah, para ulama berkaitan dengan pembahasan makna ayat ini, wal jam'i bainaha wa baina qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana kompromi ayat ini dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di bawah ini yang tadi sudah kita baca, ada beberapa pendapat. Lalu kata beliau, wa ahsanu kalamin fihi, dan pendapat yang terbaik dalam hal ini, ma ya'tarifu min kalamai, adalah kesimpulan dari penjelasan dua ulama, Al-Maziri dan Al-Qadiyat. Nah, sehingga beliau nanti akan menyampaikan keterangan dua ulama, Al-Maziri dan Al-Qadiyat. Al-Maziri itu siapa, Pak? Coba di sini kita carikan biografi Al-Maziri. Al-Maziri, Al-Maziri, kalau di sini disebutkan termasuk ulama Malikiyah. Asy-Syaikh
Al-Imam Al-Allamah Al-Mutafannin Abu Abdullah Muhammad bin Ali bin Umar At-Tamimi Al-Maziri Al-Maliki. Nah, beliau ulama Malikiyah. Sekarang kalau Qadhi Iyad, Al-Qadhi Iyad, Al-Qadhi Iyad, kalau di sini disebutkan apa madhabnya Al-Qadhi Iyad, Al-Maliki juga. Al-Imam Al-Allamah Al-Hafidh Syekhul Islam Iyad bin Musa Al-Maliki. Beliau lahir pada tahun 476, abad 5 ya. Kalau Al-Maziri tadi abad berapa? Di sini enggak disebutkan. Al-Maziri lahir di Madinah Al-Mahdiyah, daerah Afrika. Di sana juga beliau meninggal dunia pada awal meninggal pada Rabiul Awal pada tahun 536 Hijriah. 536 Hijriah berarti abad 6. Lebih senior Al-Qadhiyah. Baik. Sekarang kita lanjutkan. Dalam syarah Sahih Muslim, Al-Maziri dan Al-Qadhi Iyad punya penjelasan. Annama yakhturu fin nafsi, apa yang terlintas dalam batin, in kana mujarrada khatirin, kalau sifatnya hanya lintasan, wa taraddudin, yang keluar masuk, min ghairi azmin, tapi belum jadi rencana, belum jadi keinginan, fala khilafa, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama fi adamil muakhadzati bihi, bahwa perbuatan semacam ini tidak ada konsekuensinya, tidak ada nilai pahala maupun dosa. Idz la taqata lil mukallafi bi sarfihi anhu, karena manusia tidak punya kemampuan untuk menghilangkannya. Sehingga tiba-tiba muncul, lagi sholat, jangan-jangan merem kayak. Tiba-tiba muncul. Ya. Nah, yang model seperti ini apakah nanti akan dihisab oleh Allah? Muncul, hilang, tidak ada perbedaan di kalangan para ulama bahwa yang seperti ini tidak dihisab. Wa huwa mawridu hadits tajawuz lil ummah amma haddatsat bihi anfusaha. Dan inilah makna dari hadis yang tadi ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengampuni atau tidak memperhitungkan apa yang diceritakan oleh hati manusia ya, sepanjang dia belum diucapkan. Baik, ini yang pertama. Selanjutnya yang kedua, wa in kana qad jasha fin nafsi azmun, tapi bagaimana kalau lintasan batin itu sudah menjadi azm, sudah menjadi keinginan? Fa imma ayyakuna minal khawatir allati tatarattabu 'alaiha af'alun badaniyah amla. Maka di situ dibagi menjadi dua. Jika ini adalah lintasan yang sudah jadi keinginan, apabila itu berkonsekuensi amalan, ada dua ya, ada yang berkonsekuensi amalan, ada yang tidak berkonsekuensi amalan. Ya. Sehingga kalau kita buat diagram lintasan berawal dari lintasan batin atau apa? Suara hati gitu aja. Suara hati. Kondisi yang pertama hanya lintasan yang langsung hilang. Jadi tidak bertahan, tidak berwujud keinginan, tidak bertahan dalam batin, kadang keluar masuk. Seperti ini ulama sepakat tidak dihisab.
karena manusia tidak mampu untuk mengendalikannya. Beda dengan aktivitas fisik ya. Misalnya, jangan kamu lihat. Bisa enggak orang merem, Pak? Bisa. Jangan kau lihat, palingkan pandanganmu. Bisa enggak dia arahkan ke tempat yang lain? Bisa. Tapi kalau batin, tiba-tiba ada rasa suka, tiba-tiba ada keinginan, tiba-tiba. Nah, yang seperti itu kadang keluar masuk. Jika tidak bertahan, maka tidak ada hisab. Yang kedua, lintasan yang bertahan. Lintasan batin yang bertahan. Nah, disebutkan di sini. Fa in kana qad jasha fi nafsi azmun, jika lintasan batin itu sudah menjadi azm, sudah menjadi keinginan sehingga dia bertahan, maka beliau bagi menjadi dua. Ada dua ya, yang tidak berkonsekuensi amal, tidak menurunkan amalan gitu aja, yang tidak menurunkan amalan. Dan yang kedua berarti kebalikannya, yang memiliki turunan amalan, menurunkan amal. Begini. Lanjut. Fa in kana minal khawatir allati la tatarattabu 'alaiha af'alun, jika bentuknya adalah lintasan batin bertahan yang tidak memiliki turunan amal seperti iman, kufur, hasad, maka ulama sepakat, fala khilafah, tidak ada perbedaan, bahwa seperti ini akan dihukum. Li'anna mimma yadkhulu fi tawqil mukallaf ay yusrifahu an nafsi, karena keyakinan semacam ini masuk dalam kemampuan manusia untuk memalingkannya dari dirinya. Jadi yang dimaksud tidak menurunkan amal di situ, dia adalah bagian dari amal batin. Karena amal batin. Jadi misalnya hasadnya dalam hati. Orang punya hasad dalam hati ya. Tapi tidak diwujudkan dengan cara menyakiti orang yang dihasati. Yang cuma dipendem saja. Apakah itu sudah berdosa, Pak? Nah, di sini dinyatakan ijma ulama sudah berdosa. Sehingga di sini contohnya hasad, kemudian dengki, dongkol. Terus kalau tadi kan beliau sampai menyinggung iman, yakin dengan sesuatu. Lalu beliau menyinggung pula dengan masalah syirik. Jadi misalnya ada orang punya keyakinan kuburan ini bisa mengendalikan cuaca. Keyakinan itu ya. Tapi dia tidak pernah berdoa di kuburan itu, dia tidak pernah minta di kuburan itu. Ini bisa ngabulkan rizki loh. Wah, iki jimate emang, wah jimate iki memang sakti bener. Tapi dia nggak pakai jimat itu. Dia punya keyakinan jimat ini punya kelebihan, punya keunggulan. Maka itu sudah jadi amal, karena memang bentuknya amal batin. Sehingga dongkolnya orang pada orang lain, misalnya nyun sewu nggih, anak dongkol sama orang tua, dongkol. Tapi dia tidak mewujudkan dalam bentuk perbuatan, tidak nempeleng orang tuanya, tidak menjewer orang tuanya, tidak bentak orang tuanya, tapi dia dongkol sama orang tua. Sudah jadi amal belum? Sudah jadi amal belum? Hah? Amal batin. Amal batin. Sehingga dia tidak menurunkan amal fisik, dalam arti tidak ada wujud amal fisik yang bentuknya ini. Kalau berwujud amal fisik berubah jadi amal yang lain. Misalnya tadi dongkol lalu ngamuk, nah itu jadi dolim. Hasad kemudian emosi,
itu jadi zalim. Ada orang misalnya hasad sama tetangganya, terus tetangganya dibalangi watu, dilempari batu, maka jadi apa? Zalim. Sudah? Nah, di posisi ini karena dia sudah jadi amal batin, ulama sepakat dia dihisab. Dihisab dengan ijma'. Kalau tadi dinyatakan oleh Al-Maziri dan Al-Qadiyat la khilafah, tidak ada perbedaan dalam masalah ini. Berikutnya kita beralih kepada yang menurunkan amal lahir. Wa in kana minal khawatir allati tatarattabu 'alaiha atharun fil kharij. Kalau lintasan batin itu memberikan konsekuensi amal kharij, amal lahir. Misalnya punya keinginan untuk berzina, waliyadzubillah. Punya keinginan untuk mengambil, punya keinginan untuk apa lagi misalnya? Punya keinginan untuk berbuat maksiat, atau termasuk juga punya keinginan untuk berbuat taat. Kata beliau, fa in hasalatil atharu faqad kharaja min ahwalil khawatir ilal af'al. Kaman ya'zimu 'ala sari. Nah, kemudian di sini boleh kasih rincian. Yang menurunkan amal lahir di sini nomor 1, ini nomor 2 ya. Kemudian rinciannya adalah jika melahirkan amal fisik, maka sempurna. Jadi kalau misalnya punya keinginan maksiat terus dituruti. Misal ya, Bapak di kegelapan malam buka HP, kemudian ada link yang marakno napa niku? Kepo. Iki isine apa ya? Isine apa kok gambare rada apik kaya ngene. Terus diklik. Nah, ketika diklik jadi apa? Sudah berubah jadi amalan. Sehingga pada waktu dia punya keinginan untuk buka, misalnya ada gambar apa yang isinya aurat atau video isinya aurat, ada keinginan untuk buka. Ada keinginan untuk buka. Nah, keinginan untuk buka itu berarti ditawa apa? Amalan batin ya. Begitu dia klik mur kesuwen dipateni. Maka jadi apa? Amal lahir. Dia gagal karena kehabisan kuota. Internet putus. Maka sudah terhitung sebagai amal yang sempurna. Udah? Kita lanjut. Di sini beliau kasih contoh, ada orang punya keinginan untuk mencuri, lalu dia wujudkan mencuri, ya sudah, berarti jadi dosa yang sempurna. Lahir batin dia salah. Wa in azama alaihi wa raja'a an fi'lihi ikhtiyaran. Kalau dia punya keinginan untuk beramal buruk, setelah itu dia gagalkan. Ikhtiyaran, karena pilihannya sendiri. Li ghairi mani'in mana'ahu, bukan karena ada faktor penghalang. Fala khilafa fi adamil mu'akhadati bihi wa huwa mawridu hadithin man hamma bisayyi'atin falam ya'malha kutibat lahu hasanatun. Kalau dia punya keinginan untuk berbuat buruk, lalu dia batalkan karena keinginan pribadinya, dia gagalkan rencana itu, maka ulama sepakat dia tidak dihukum, bahkan dalam hadis ini dapat pahala. Ya, di sini kita lanjut. Menurunkan amal lahir ya, ada lintasan yang menurunkan amal lahir. Kalau melahirkan amal fisik tadi yang sempurna ya, sehingga dia salah lahir batin. Nah, yang kedua di sini, dia urungkan, tidak jadi, bukan karena gagal.
bukan karena gagal. Nah, di posisi inilah nanti dia berpahala. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari. Misalnya tadi ya, punya keinginan untuk ngeklik situs yang enggak benar tadi. Nah, ketika dia mau ngeklik dia mikir, jangan dosa. Wis rasido. Sehingga kuota masih ada, internet lancar. Tapi sengaja dia batalkan rencana itu, di bagian inilah dia dapat pahala. Nah, sebab membatalkan rencana buruk karena takut kepada Allah termasuk di antara amal saleh. Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang Yusuf. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar'a burhana rabbi. Kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya. Si wanita itu punya keinginan dengan Yusuf. Si Yusuf juga punya keinginan dengan wanita itu. Sama-sama namanya manusia normal. Yang kata sebagian ulama ahli tafsir, ketika wanita itu menutup semua pintu rumahnya, wa ghallaqatil abwab. Al-abwab itu artinya apa? Bentuk jamak dari kata bab. Semua pintu ditutup. Wa qalat haytalak. Lalu si wanita itu mengajak Yusuf, haytalak, ayo ke sini. Itu dikatakan qad ta'arrat. Itu wanita sudah telanjang. Nah, namanya lelaki normal yang belum pernah nikah dan beliau normal ya. Hamma biha, juga punya keinginan terhadap wanita itu. Sisi ujiannya kan di sini. Syahwatnya tidak hilang. Kalau misalnya Pak ya, ada lelaki gagah, ganteng diajak zina, mohon maaf misalnya, oleh wanita usia 80-an. Kok guyu kenapa? Kira-kira ada sisi ujiannya enggak itu? Hah? Ujiannya kecil ya. Artinya nyentuh saja mungkin tidak mau dia. Sehingga melihat bagaimana penampilan si wanita ini yang sudah tua, usia 90-an, umbele meler misalnya. Itu nyawang aja wis tidak mau. Nah, baik. Maka di posisi ini ketika beliau gagalkan, tidak mau dan beliau berusaha untuk menolak, walaupun sudah pernah ada keinginan itu, jadilah amal soleh. Makanya Nabi Yusuf alaihissalam, beliau pernah dimasukkan ke dalam sumur dan beliau bersabar, dan beliau diajak zina dan beliau bersabar. Para ulama mengatakan sabarnya Yusuf untuk tidak zina lebih tinggi daripada sabarnya Yusuf ketika masuk ke dalam sumur. Alaihi salatu wassalam. Selanjutnya, wa in raja'a limani'in qaharahu 'ala ar-ruju' fa fil mu'akhadati bihi qaulan. Bagaimana kalau keinginan berbuat buruk tadi tidak jadi diwujudkan, faktor yang menghalanginya, apakah seperti ini dihisab? Ada dua pendapat ulama. Nah, kalau di sini tadi kan dia urungkan tidak jadi bukan karena gagal. Nah, di sini yang ketiga, tidak jadi dalam arti gagal karena ada faktor penghalang. Nah, di sini ulama beda pendapat. Apakah dihukum? Jadi misalnya ada orang melihat barang milik orang lain. Dia lihat ada motor. Terus dia mau maling, dia mau ngambil motor itu. Udah ada keinginan. Nah, tiba-tiba tuan rumahnya datang. Waras itu. Gagal, terus dia pergi. Nah, apakah seperti ini dia dihukum ataukah tidak?
Ada dua pendapat ulama. Wallahu a'lam. Jadi ini kaitannya dengan masalah lintasan batin kemudian jadi niat. Maka tahapannya adalah lintasan kemudian jadi ham. Khawatir kalau dalam bahasa Arabnya. Lintasan tadi bahasa Arabnya apa? Khawatir kemudian menjadi azam atau keinginan. Kalau di posisi ini ulama sepakat tidak ada konsekuensi. Jadi kadang tiba-tiba datang, tiba-tiba keluar. Jenengan puasa sunnah misalnya, ono panganan enak, piye iki, mung piye gitu. Tapi hilang. Maka yang seperti ini apa? Tidak ada konsekuensi. Tapi kalau sudah jadi keinginan, ya, punya keinginan untuk membatalkan, punya keinginan untuk melakukan A, punya keinginan untuk melakukan B, apakah yang seperti ini dihukum atau tidak? Tadi rinciannya. Jika tidak melahirkan amal fisik, karena memang dia adalah amal batin, maka sudah jadi amal sejak ada keinginan itu. Sehingga misalnya punya keyakinan yang menyimpang tentang jimat, punya keyakinan yang menyimpang tentang kuburan dan seterusnya, walaupun dia nggak pakai jimat, walaupun dia nggak nyembah kuburan, tetap berdosa. Ya. Yang kedua, untuk keinginan yang bentuknya amal lahir. Nah, jika melahirkan amal fisik, maka terhitung sempurna. Punya keinginan mencuri, dia mencuri, terhitung sempurna. Punya keinginan terus dia nonton, terhitung amal sempurna. Jika dia urungkan bukan karena gagal, maka berpahala. Jika tidak jadi karena faktor kegagalan, ulama beda pendapat apakah dia dapat dosa ataukah tidak. Wallahu a'lam. Sekarang kita beralih ke mikir ya. Di sini saya kasih contoh bentuk memikirkan hubungan badan. Dan ada penjelasan fatwa tentang itu. Jadi kalau misalnya orang memikirkan hubungan badan, walaupun dia tidak melakukannya, tapi dia memikirkannya, apakah seperti itu masuk pada kategori dosa atau tidak? Di sini ada satu tulisan yang insya Allah bisa kita jadikan sebagai referensi ya. Ngubah putihnya itu gimana ya? Coba saya ubah ya. Mudah-mudahan bisa. Hitam juga. Malah raketok kabeh. Baik. Kita baca ya. At-takhayyulat al-jinsiyah. Mikir hubungan badan termasuk di antara lintasan yang terkadang muncul dalam hati manusia, disebabkan karena dorongan suara batin. Min suarin mukhtazinah au hadha lahul bi'ah. Disebabkan karena pemandangan yang ada di lingkungan yang pernah ditangkap oleh indera. Allati ya'ishu fiha wal manadzir allati yaraha. Lingkungan yang menjadi tempat hidup seseorang dan pemandangan yang pernah dilihat. Wa hiya takhayyulatun tusibu aghlaban nas, dan lintasan semacam ini sekali manusia, terutama para pemuda. Lakinnaha takhtalifu min syakhsin li akhar. Namun berbeda antara satu dengan yang lain. Min haitsun naw'u wal ilha wat ta'thir. Dari sisi jenisnya dan pengaruhnya. Selanjutnya, syariat Islam adalah syariat yang sejalan dengan fitrah. Datang sejalan dengan
bimbingan untuk tabiat manusia. Allah Subhanahu wa taala jadikan itu sebagai bagian dari at-taqwin al-bashari. Allah Subhanahu wa taala berikan syariat dalam rangka untuk mengatur kondisi manusia. Falam tata'adda hududal mumkin walam tukallif bima la yutaq. Sehingga syariat memberikan batasan, tidak melampaui batas yang dilarang dan tidak memberi beban melebihi dari kemampuan. Jadi berkaitan dengan masalah jiwa, syariat tidak membebaskan, terserah orang mau mikir apa, tapi di saat yang sama syariat juga tidak memberikan beban yang tidak mampu dilakukan oleh manusia. Lalu beliau sebutkan dua dalil yang tadi sudah kita baca. Qala an-Nawawi rahimahullah, kata Nawawi, wa hadithun nafsi, dan lintasan batin, idza lam yastaqir wa yastamir alaihi sahibuhu, apabila tidak bertahan dan tidak keterusan, fama'fuun anhu bittifaqil ulama, statusnya dimaafkan dengan sepakat ulama. Li'annahu la ikhtiyara lahu fi wuqu'ihi, karena tidak ada pilihan, manusia tidak punya kuasa untuk mengendalikannya. Wala tariqa lahu ilal infikaki anhu, dan dia tidak punya cara untuk bisa menghindarinya. Jadi kadang tiba-tiba muncul misalnya, terus hilang, muncul, hilang lagi. Nah, selanjutnya, kemudian wat takhayyulat al-aridah tadkhulu fi dairati haditsin nafsi, dan aneka angan-angan, keinginan itu masuk pada kondisi haditsun nafsi, lintasan batin. Lalu apakah di situ ada dosa ataukah tidak? Penjelasannya di bawah ini. Wal mas'alatu yadhkuruha al-fuqaha bitasfir at-tali. Kasus ini dijelaskan oleh para ulama sebagai berikut. Lau anna rajulan, ini contohnya ya. Kalau ada seorang suami melakukan hubungan badan dengan istrinya, tapi dia memikirkan kecantikan wanita lain, hatta khuyila ilaihi annahu yata'uha, sampai dalam bayangan dia seolah-olah dia sedang memikirkan wanita, melakukan hubungan dengan wanita lain. Fahal yahrumu dzalika tafakkur wa takhayyul, apakah seperti ini haram? Ukhtulifat fi dzalika, seperti ini ada perbedaan ulama, ada beberapa pendapat di sana. Nah, sekarang kita lihat. Al-qaul awal, pendapat yang pertama, hukumnya haram dan berdosa bagi orang yang yastahdiru bi iradatihi, yang menghadirkan wajah yang haram dan dia hayalkan itu adalah istrinya. Allati yujami'uha, yang dia melakukan hubungan badan dengannya. Ini seperti keterangan Ibnu Abidin. Beliau mengatakan wal aqrabu liqawaidi madhabina adamul hil, dan yang lebih dekat dengan kaidah dalam mazhab kami yaitu Hanafiyah, hukumnya tidak halal. Li'anna tasawwura tilkal ajnabiyyah baina yadayhi yatauha fihi taswirun mubasyaratil ma'siyah ala hayatiha. Karena ketika seseorang menghayalkan wanita yang lain di hadapannya, padahal itu adalah istrinya, berarti dia sedang menghayalkan untuk melakukan perbuatan maksiat. Ini keterangan Ibnu Abidin. Wa qala Muhammad al-Abdari, yang ma'ruf dengan sebutan Ibnul Hajj al-Maliki. Beliau mengatakan wa yata'ayyanu alaihi ayatahaffadha fi nafsihi bil fi'li wa fi ghairihi bil qaul, wa min hadhihi al-khaslah al-qabihah allati ammat bihal balwa fil ghalib, wa hiya anna ar-rajula idza ra'a imra'atan a'jabathu wa ata ahlahu ja'ala baina ainihi tilkal mar'ah allati ra'aha, dan wajib bagi orang untuk menjaganya. Kemudian yaitu praktek yang buruk
yang banyak terjadi di tengah masyarakat, ketika seseorang melihat wanita cantik lalu dia melakukan hubungan badan dengan istrinya, seolah-olah di hadapannya adalah wanita cantik tadi. Wa hadza nau'un minaz zina, dan ini termasuk di antara bentuk zina. Lima qalahu ulama'una, sebagaimana keterangan para ulama kami, ya, fi man akhadha quzan yashrabu minhu fasawwara baina yaday annahu khamrun. Ada orang yang dia membawa segelas air tapi dia menghayalkan seolah-olah ini adalah khamr. Nah, yang dia minum air tapi dalam hayalan dia khamr. Anna dzalikal ma yusiru alaihi haraman, maka air itu haram untuk dia minum. Air itu haram untuk dia minum. Baik, ini keterangan Ibnul Hajj. Kemudian di sini ada yang kedua. Al-qaulu tsani, pendapat yang kedua. Al-jawaz, hukumnya boleh. Wa annahu la haraja ala man fa'ala dzalika, tidak ada dosa bagi orang yang melakukan seperti ini. Dan ini adalah pendapat ulama Syafi'iyah mutaakhirin, ulama Syafi'iyah belakangan, di antaranya As-Subki dan As-Suyuti. Qalu, mereka beralasan, li'anna at-takhayyulat laisa fiha hammun, karena sebatas khayalan itu tidak ada keinginan, tidak berbentuk azam untuk bermaksiat. Idh qad yatakhayyalu fi dhihnihi annahu yubashiru tilkal mar'ah al-ajnabiyyah, karena bisa jadi ada lelaki yang menghayalkan bahwa dia sedang melakukan hubungan badan dengan wanita yang bukan mahram, wa huwa ma'a dzalika laisa fi qalbihi azmun ala fi'lihi, tapi dalam hatinya tidak ada keinginan untuk berbuat zina. Wassa'i ilaihi, dan usaha untuk mewujudkannya. Bal qad yarudduhu law urida alaihi, bahkan kadang dia berusaha untuk menghilangkan ketika pikiran itu muncul. Wallahu alam. Intinya dalam hal ini ada perbedaan pendapat ulama tentang orang memikirkan sesuatu, apakah itu sudah jadi sudah jadi amalan atau tidak. Karena kan memikirkan sesuatu belum berwujud perbuatan. Baik. Lalu kemarin, misalnya orang mikir dalam komentar, sebenarnya mikir dalam komentar, bukan mikir berkeinginan untuk berbuat. Kok enak ya korupsi, cepat sugih. Ya? Itu kan mikir komentar ya. Tapi apakah ada keinginan dalam hatinya untuk berkorupsi, untuk melakukan korupsi? Nah, ketika tidak ada berarti bukan azam. Ketika ada, tak tiru nih kayak gini. Nah, dia mau niru seperti itu, berarti sudah jadi azam. Nah, kalau sudah jadi azam, ada dua kemungkinan, terjadi dan tidak terjadi. Jika terjadi, jadi amalan penuh, salah lahir batin. Jika tidak terjadi, maka tergantung faktornya. Digagalkan karena keinginan sendiri atau digagalkan alam. Digagalkan karena keinginan sendiri berpahala. Kalau digagalkan karena faktor penghalang, ulama beda pendapat. Wallahu a'lam. Walhamdulillah. Oke, selanjutnya gantian. Kurang 2 menit. Ya. Kalau ingin berbuat baik, jadi berangkat dari azam dulu ya. Dari azam. Atau suara batin. Azam ini berarti sudah menetap ya. Berangkat dari azam. Bentuknya berbuat baik. Nah, kalau ingin berbuat baik, ada yang berhasil, ada yang gagal.
Ketika berhasil dilipatkan 10 kali, bahkan ratusan kali. Kalau gagal bagaimana? Kalau gagal tetap berpahala. Orang mendapatkan pahala niat. Dia mendapatkan pahala niat, karena niat itu amal. Sebagaimana yang disabdakan Nabi SAW, man hamma bihasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanatun kamilah. Siapa yang punya keinginan untuk berbuat baik, kemudian dia enggak jadi melakukannya, dicatat untuknya satu amal baik yang sempurna. Nah, makanya merawat niat itu diperintahkan oleh para ulama. Seperti kata Imam Ahmad, inwil khaira fa innaka la tazalu bi khairin ma nawaital khaira. Milikilah niat yang baik karena kau akan selalu dalam kebaikan sepanjang kau punya niat yang baik. Wallahu a'lam. Walhamdulillah. Pun cekam nggih? Nggih, alhamdulillah. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan, dan besok kita mau bahas hadis itu, man hamma bil hasanati. Kalau di urutan Riyadhus Shalihin kan pembahasannya itu ya. Siapa yang punya keinginan untuk berbuat baik lalu berhasil dia amalkan, maka dia nanti mendapatkan pahala. Pripun? Ya. Yang baik banget tidak terlaksana, insya Allah dapat pahala. Ya, jadi besok kita mau belajar hadis ini ya. Fi man sanna sunnatan hasanah. Mana sih? Kemarin kan yang terakhir ini ya. Oh baik. Ternyata beda bukan itu. Nah, nanti kita mau bahas hadis ini. Man ahdatsa fi amrina hadza dan man amila amalan laisa alai amruna. Jadi mungkin menyinggung yang dulu tentang sesuatu yang baru dalam syariat. Baik, demikian wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.